Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, hari ini Ustadz akan melanjutkan daripada materi bab 1 tentang Daulah Islamiyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 11 IPA dan IPS. Sebelumnya di minggu-minggu yang lalu Ustadz sudah sampaikan tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, hari ini Ustadz akan lanjutkan masih di bab 1, yaitu tentang Daulah Abbasiyah, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan serta sampai kemunduran daripada Daulah Abbasiyah. Kita langsung saja ya ke materinya. Perkembangan peradaban dan pengetahuan. Pada masa sebelumnya, sebelum dinasti Abbasiyah, maksudnya di dinasti Umayyah, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi. Nah, Al-Mansur merupakan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam, sebelum Islam ya. Nah, karena Khalifah Al-Mansur ini begitu sangat memperdulikan ilmu pengetahuan, makanya ketika itu di zaman dinasti Abbasiyah, ya itulah disebut zaman kemasan atau peradaban dalam segi ilmu pengetahuan. Karena di situ banyak ditulis ilmu-ilmu, bahkan dibuat berjilid-jilid sampai menjadi kitab yang bisa kita rasakan sampai saat ini. 1. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Ya, sebelum kita masuk daripada perkembangannya, kita lihat dulu apa yang menyebabkan faktor-faktor kemajuan itu. Yang pertama adalah faktor politik. Apa saja? Pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar Al-Hashimiyah ya ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. B. Faktor sosiologi. Faktor sosiografi, 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. 2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi muslim yang taat. 3. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Baitul Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Itu adalah daripada bentuk faktor sosiografi kemajuan ilmu pengetahuan di Daulah Abbasiyah. 2. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. A. Perkembangan ilmu keagamaan. Nah, di zaman Daulah Abbasiyah ini ilmu keagamaan begitu sangat berkembang dan begitu sangat pesat. Di antara ulama yang terkenal adalah Ibnu Jurayj, Al-Imam Ibnu Jurayj ya, yang mengumpulkan hadis di Mekah, dan juga ada Imam Malik bin Anas yang menulis kitab Muwatta ya, yang bertempat di Madinah. Lalu ada Al-Auza'i ya, yang bertempat tinggal di Syam, dan Al-Imam Ibnu Abi Urwah dan Hamad bin Salamah di Basrah, serta Ma'mar di Yaman dan Sufyan As-Tsauri di Kufah. Lalu ada Muhammad bin Ishaq yang menulis buku sejarah Al-Maghazi, dan Al-Lais bin Sa'ad yang menulis serta daripada Imam Abu Hanifah. Ini menandakan tuh, kita lihat, kita sering dengar nih nama-namanya. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Salamah, ya beliau adalah Imam Sufyan As-Tsauri. Ya, beliau adalah ulama-ulama yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Dan itu menandakan bahwasanya di zaman dinasti Abbasiyah itu perkembangan ilmu pengetahuan begitu sangat pesat, begitu sangat hebat, sehingga disebut zaman keemasan. Lalu di dalam ilmu tafsir ya juga menjadi ilmu yang mandiri yang sudah terpisah daripada ilmu hadis.
Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai Anas juga mulai disusun. Pertama kali yang melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah Al-Imam Yahya bin Ziyad Ad-Dailami atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farra. Tapi luput dari catatan Ibnu An-Nadim bahwa Abdul Razak bin Hammam As-San'ani yang hidup sejaman dengan Al-Farra juga telah menyusun sebuah kitab tersebut. Ya, sebuah kitab tafsir yang lengkap serupa dengan karangan kitab yang sama seperti karangan kitab Al-Imam Yahya bin Ziyad Ad-Dailami. Lalu di zaman dinasti Abbasiyah juga berkembang ilmu fikih. Ya, yaitu salah satu tokohnya diantaranya ada 4 imam mazhab fikih yang hidup pada era tersebut. Yang kita pakai nih sekarang. Yang disebut imam 4 mazhab, yaitu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Di Indonesia sendiri ya mazhab yang dianut yang terbesar adalah daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Ya, jadi bentuk-bentuk daripada kegiatan-kegiatan ubudiyah seperti sholat, puasa, ya itu mengikuti daripada pendapat Al-Imam Syafi'i. Lanjut, perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, di sini melalui proses penerjemahan filsafat daripada Aristoteles dan Plato, muncullah para filsuf muslim yang kemudian hari menghiasi khasanah keilmuan pengetahuan Islam. Di antaranya filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah ada Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi atau disebut Al-Kindi biasanya. Ada Abu Nasir Al-Farabi atau disebut Imam Al-Farabi. Ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau biasa disebut Ibnu Sina. Ada Abu Bakar Muhammad bin Yahya As-Sayyid At-Tujubi bin Bajah. Ada Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi. Ada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang biasa kita panggil dengan sebutan Al-Imam Ghazali. Yang kitabnya itu beliau salah satu pengarang kitab yang sangat fenomenal yang sampai saat ini dipakai ya di dunia, bahkan di Indonesia, adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Lalu ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran antaranya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham bin Hazan, dan ada Ibnu Sina. Tuh, tadi Ibnu Sina dia ahli filosof, ahli juga kedokteran. Ini menandakan bahwasanya ulama-ulama terdahulu yang menguasai beberapa fan ilmu. Biasanya kalau ulama-ulama terdahulu tidak hanya menguasai satu fan ilmu, tapi beberapa fan ilmu dikuasai. Beliau seperti Ibnu Sina ini, beliau menguasai ilmu kedokteran juga, dan beliau menguasai daripada ilmu-ilmu filosof atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran. Lalu juga ilmu kimia ya sudah berkembang di zaman dinasti Abbasiyah, yaitu tokohnya adalah Al-Imam Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi ya. F. Sistem pemerintahan. 1. Pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau biasa disebut Perdana Menteri. Dalam menjalankan pemerintahan dibentuk juga Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Nah, ini ada beberapa nama-namanya. Di sini ada Katibur Rasail atau bahasa Indonesianya sekretaris urusan pesuratan, atau Katibul Kharraj, sekretaris urusan keuangan. Ada Katibul Jundi, sekretaris urusan tentara. Ada Katibul Sultah, sekretaris urusan kepolisian, dan Katibul Qadha, sekretaris urusan kehakiman. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir juga dibantu beberapa raisut diwan. Ya, di sini ada banyak daripada diwan-diwannya, Pak sebutkan beberapa saja. Ada Diwan Al-Kharraj, ada yaitu Departemen Keuangan atau kalau sekarang sebutnya Kementerian Keuangan. Ada Diwan Ad-Diya, Departemen Kehakiman atau Kementerian Kehakiman. Diwan Az-Zinasu, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Ada Diwan Jundi, Departemen Ketentaraan, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa baca-baca nanti ya. G. Kemunduran. Ya, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran daripada Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal. Apa aja yang menyebabkan ini Daulah Abbasiyah menjadi mundur, bahkan
ya hancur, hilang. Ya, hanya bekas-bekas sejarahnya saja yang kita bisa rasakan saat ini, yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Ya, inilah salah satu bentuk kehancuran dimanapun negara kalau pemimpinnya sudah bergaya hidup mewah, tidak lagi mementingkan kehidupan rakyatnya, maka disitulah mulai kemunduran daripada suatu negara tersebut. Lalu persaingan antar bangsa, ya, kita kalah saing daripada bangsa-bangsa Eropa yang mulai bangkit untuk memajukan negaranya masing-masing. Lalu kemerosotan ekonomi dan juga ada konflik keagamaan, ya, fanatik, ya, yang terlalu berlebihan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain, dan juga ada timbulan aliran-aliran, ya, yang akhirnya memunculkan perpecahan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Faktor eksternal yaitu adalah perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban tentara kita daripada tentara umat muslim maupun rakyat daripada rakyat umat muslim di zaman Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang terkenal itu. Kalian bisa baca-baca nanti untuk peristiwa itu, ya, peristiwa penyerangan Mongol terhadap Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Oke, itu saja dari Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.